Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjualan deterjen dan pewangi dan jasa laundry dari kelompok 2. Dan di sini saya akan menyebutkan anggotanya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Humairo dengan NIM 11190486. Lalu ada Livia Nurhakiki dengan NIM 11190141 dan ada Sabdosi Etika dengan NIM 11190856 dan selanjutnya ada Anissa Denas dengan NIM 11190541 dan yang terakhir ada Siti Ikmalia dengan NIM 11190608. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan. CV Jasa Laundry merupakan sebuah perusahaan bergerak dalam usaha dagang dan jasa yang berlokasi di Margonda Raya nomor 10 Jakarta 16417. CV ini menjual berbagai macam deterjen dan pewangi serta jasa laundry. Dikarenakan proses terhitungnya transaksi yang lama, sulit dalam pengelola barang, lambatnya informasi ketersediaan barang di gudang, serta terkendala dalam pembuatan laporan keuangan pada akhir periode. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, CV Jasa Laundry dapat menerapkan aplikasi ABSS yang sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Penerapan ABSS pada tiap modulnya dan dapat memisahkan penjualan yang satu dengan penjualan yang lain sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang jelas dari tiap-tiap transaksi. Diharapkan mampu memecahkan masalah pada CV Jasa Laundry. Tujuannya, nomor 1, menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan di CV Jasa Laundry digambarkan dengan menggunakan Business Process Model Notation. 2, melakukan penerapan aplikasi di CV Jasa Laundry sehingga bekerja secara komputerisasi. 3, melakukan pengujian aplikasi ABSS pada CV Jasa Laundry menghasilkan laporan yang terkait dengan penjualan, pembelian, jasa, persediaan, dan laporan keuangan. Dan di sini ada data perusahaan dan kebijakan perusahaan. Data perusahaan. Nomor perusahaan CV Jasa Laundry, alamat Jalan Margonda Raya nomor 10 Jakarta 16417. Nomor telepon 021 5123 4567. Nomor fax 021 6765 4321. Email jasalaundry123@gmail.com. Periode perusahaan Januari sampai Desember 2020. Bulan Converse Januari. Kebijakan perusahaan periode akuntansi mulai bulan Januari sampai Desember 2020 menggunakan mata uang IDR Rp dan dolar Amerika USD. Exchange rate untuk mata uang USD sebesar Rp13.000. Format tanggal DD MM YY. Bank BCA digunakan untuk pembayaran hutang usaha USD dan piutang usaha USD. Menggunakan satuan dus. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Kode IDR Rp6, rate 1, simbolnya Rp. Kode USD, namanya United States Dollar, rate-nya 13.000, simbolnya USD. Ini adalah tampilan saat kita ingin membuat data baru di aplikasi ABSS Primer pada saat kita mengklik Introduction, lalu kita klik Next. Dan ini adalah tampilan Company Information. Di sini terdapat serial number, company name, company number, phone number, address, phone number, fax number, email address, lalu klik Next setelah terisi semua. Dan ini adalah tampilan Accounting Information. Setelah terisi semua, kita klik Next, lalu kita klik Next lagi. Lalu tampilan Account List, kita klik pada bagian kedua, lalu kita klik Next, dan kita klik Command Center pada Conclusion. Dan di sini kita akan mengklik Setup, lalu klik Preferensi, dan kita klik untuk centang pada bagian Ideal, In Multiple,
Dan di sini kita akan membuat mata uang, yaitu klik list currencies, dan diisi pada bagian profil, lalu klik OK. Begitupun pada dolar. Tambah akun. Nomor akun 1/0110, namanya cash USD, HD-nya D, tipenya bank. Nomor akunnya 1/0120, namanya bank USD, HD-nya D, tipenya bank. Nomor akunnya 1/0210, namanya Trade Debtors USD, HD-nya D, tipenya Account Receivable. Nomor akunnya 2/0210, namanya Trade Creditors USD, HD-nya D, Account Payable. Edit akun. Nomor akunnya 1/0111, namanya Cash USD Exchange, HD-nya D, tipenya bank. Nomor akunnya 1/0121, namanya Bank USD Exchange, HD-nya D, tipenya bank. Nomor akunnya 1/0211, namanya Trade Debtors USD Exchange, HD-nya D, tipenya Account Receivable. Nomor akunnya 2/0211, Trade Creditors USD Exchange, HD D, tipenya Account Payable. Ini adalah tampilan menu account, lalu kita klik account list. Dan di sini kita klik new, lalu kita klik pada bagian account tipe bank, lalu kita masukin account nomornya 1/110, account namanya cash USD, opening balance-nya 0, details currency USD, currency exchange account 1/0111. Selanjutnya, account tipe bank, account nomor 1/0120, account name bank USD, opening balance-nya 0, detailsnya currency USD, currency exchange account 1/0121. Selanjutnya, account tipe account receivable, account nomornya 1/0210, account namanya Trade Debtors USD, opening balance-nya 0, detailsnya currency USD, currency exchange account 1/0211, Trade Debtors USD exchange. Selanjutnya, account payable, account nomor 2/0210, account namanya Trade Creditors USD, opening balance-nya US 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Livia. Di sini ada kolom details. Lalu kita ke currency, mengganti menjadi USD. Lalu klik OK. Di sini ada kode pajak, ada tax code dan PPN, description-nya ada pajak pertambahan nilai, tax tipenya ada good dan service tax, rate-nya 10%, tax collected-nya pajak masukan, tax paid-nya pajak keluaran. Nah, untuk membuat kode pajak, sini kita klik list dan tax kode. Lalu masukkan data-datanya, lalu klik OK. Di sini ada daftar job, kategori, dan price level. Nah, di sini ada daftar job, ada job nomor, dan job nama. P itu untuk produk, JB itu untuk cuci boneka, JP itu untuk cuci pakaian, JS itu untuk cuci selimut, CS itu untuk cuci sepatu, CK itu untuk cleaning karpet, CF itu untuk cleaning sofa, dan S itu untuk jasa setrika. Di sini ada kategori,
Ada kategori ID dan kategori nama. L itu untuk lokal, O itu oversize. Dan ada price level, di sini ada price ID dan kategori namanya. A itu untuk IDR, B itu untuk USD. Nah, di sini kita akan membuat jobs. Itu ada klik list dan jobs. Lalu klik new dan masukkan data-datanya, lalu klik OK dan muncullah seperti ini. Di sini ada kategori ID dan kategori nama. L itu untuk lokal, O itu untuk oversize. Nah, cara membuatnya kita klik list, lalu klik kategori. Kemudian ini kita klik new. Nah, dan ini hasilnya setelah kita klik new dan isi data-datanya. Lalu ada price level. Sini ada price ID dan kategori nama. A itu untuk IDR, B itu untuk USD. Cara membuatnya kita klik list, lalu ke custom list dan flight names, lalu ke price level. Nah, di sini ada name of price level A kita ganti menjadi IDR dan level B kita ganti menjadi USD. Lalu klik OK. Account opening balance. Nah, di sini ada nama-namanya dan ada opening balance-nya. Cara membuatnya yaitu klik setup, lalu klik balance, lalu klik account opening balance. Nah, dan ini adalah akun opening balance. Kita isi semua data-datanya sesuai untuk disesuaikan. Nah, di sini kita udah isi ya. Udah isi angka-angkanya. Nah, lalu klik OK. Setup chart list. Nah, di sini ada nama, type, country, currency. Oke. Cara membuatnya kita ke card file, lalu klik card list. Nah, lalu kita klik new dan ini contoh untuk mengisi data customer. Dan lalu ini ke selling details-nya, lalu klik OK. Dan ini untuk mengisi data supplier. Dan ini buying details-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tias. Di sini setelah kita klik new, lalu kita pilih di card type yaitu kita pilih employee, lalu kita isi di last name-nya yaitu Putri, lalu kita klik OK atau record. Dan ini adalah tampilan setelah kita isi semua data-data dari customer, supplier, dan employee. Lalu kita klik close. Dan di sini ada saldo awal customer dan supplier. Yang pertama yaitu ada SMA Informatika sebagai customer dengan job P kategori L saldo piutang Rp3.500.000 dengan nomor invoice C01. Lalu ada Sanggar Tari Busana sebagai customer dengan job JP kategori L saldo piutang Rp1.800.000 dengan nomor invoice C02. Dan selanjutnya yaitu Hotel Nipori sebagai customer dengan job P kategori L dengan saldo piutang $100 dan nomor invoice C03. Dan yang keempat ada Toko Lotus sebagai vendor, jobnya P kategori L, saldo hutangnya Rp10 juta dengan nomor invoice V01. Dan yang terakhir ada Toko Purnama sebagai vendor dengan job P kategori L, saldo hutang Rp5.500.000 dengan nomor invoice V02. Dan di sini
adalah tampilan ketika kita ingin mengisi saldo awal customer. Yaitu yang pertama kita klik setup, lalu kita klik balance, dan kita pilih customer balance. Dan di sini kita klik add cell, lalu kita pilih SMA Informatika pada customer name, dan kita isi di invoice-nya C01, lalu total including tax-nya Rp3.500.000, dan kita pilih job-nya P, serta kategorinya L. Lalu kita klik record. Dan di sini pun sama, kita klik add cell, lalu kita pilih sanggar tarif busana, dan kita isi invoice-nya C02, total including tax-nya Rp1.800.000, dengan kita isi job-nya JP, kategorinya E, lalu kita klik record. Dan di sini kita klik lagi add cell, lalu kita pilih customer name-nya yaitu Hotel Nipori, invoice-nya C03, dan date-nya kita pilih akhir tahun, tanggal akhir tahun yaitu tanggal 31 bulan 12 tahun 2020, dan total including tax-nya $100 dengan job P kategori L, lalu kita klik record atau OK. Dan di sini kita akan mengisi saldo awal supplier atau vendor, yaitu kita klik setup, lalu kita klik balance, dan kita klik supplier balance. Dan di sini kita klik add purchase, lalu kita pilih toko Lotus dan nomor PO V01, total including tax-nya Rp10 juta, jobnya P, kategorinya E, lalu kita klik record atau OK. Di sini pun sama, kita klik add purchase, lalu kita pilih toko Purnama, dan kita pilih PO V02, total including tax-nya Rp5.500.000, dengan job P kategori L, lalu kita klik record. Dan di sini ada setup inventory. Yang pertama yaitu ada P01 dengan nama pewangi, iBuy-nya 5 strip 1000 yaitu HPP atau produk, dan iSell-nya yaitu 4 strip 1000 penjualan barang dagang, dan iInventory-nya yaitu 1 strip 1230 yaitu persediaan barang dagang, dan buying tax-nya PPN, minimal levelnya 2, selling price-nya Rp54.000, dan price level USD-nya $4, selling tax-nya NT, dan unitnya unit. Begitu pula di PO02 yaitu pelembut. Yang berbeda di sini adalah selling price-nya Rp67.500.000 dan price level USD-nya $5. Dan begitu pula di PO03-nya yang berbeda di selling price-nya yaitu Rp40.500 dan price level USD-nya $3. Dan di sini ada S01 yaitu jasa laundry dengan iBuy-nya 5 strip 2000 yaitu HPP atau jasa, dan iSell-nya 4 strip 2000 pendapatan jasa laundry. Dan ini adalah tampilan atau jendela pada inventory. Lalu kita klik item list, dan di sini muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik new, dan di sini kita isi di profil yaitu item numbernya P01 yaitu pewangi. Kita centang di I buy this item, lalu di I sell this item, dan I inventory this item. Dan di sini kita isi yaitu HPP atau produk, penjualan, serta persediaan barang dagang. Lalu kita isi di buying details, yaitu di buying unit of measures, yaitu kita isi menjadi unit. Terus tax kode when bulk-nya kita isi sebagai PPN. Dan minimum level for restocking alert kita isi menjadi 2. Dan di sini ada selling details,
best selling price-nya kita isi Rp54.000, selling unitnya kita isi unit, dan tax code sold-nya NT. Dan di sini akan muncul semua data-datanya. Yang ada USD-nya, ada levelnya, kuantitinya. Dan ini adalah tampilan setelah kita isi semua data-data dari pewangi, pelembut, dan deterjen. Dan di sini ada saldo awal persediaan. Yang pertama ada P01, yaitu pewangi dengan kuantiti 125, unit cost-nya 28.000, dan account-nya 1/1230, yaitu persediaan barang dagang dengan kategori L atau lokal. Dan P02 yaitu pelembut dengan kuantiti 200 dan unit cost-nya 25.000, account dan kategorinya pun sama seperti P01. P03 pun sama, yaitu deterjen dengan kuantiti 100, unit cost-nya Rp15.000. Dan ini adalah tampilan jendela inventory, lalu kita klik count inventory. Saya Siti Hikmali akan melanjutkan penjelasan dari Putri Humairah. Ini adalah data-data yang kita isi setelah kita mengklik count inventory, lalu kita klik adjust inventory, lalu continue. Setelah itu kita klik opening balance, dan ini adalah tampilan ketika kita mengklik opening balance. Lalu kita klik record transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Transaksi pertama yaitu tanggal 1 Januari, perusahaan menerima setoran dari pemilik. Ini adalah bukti transaksinya. Kita masuk ke menu accounts, lalu kita klik record journal entry. Masukkan data-datanya, lalu kita klik record. Transaksi kedua yaitu tanggal 5 Januari, perusahaan membayar biaya listrik dan air. Ini adalah bukti transaksinya. Kita masuk ke menu account, lalu kita klik record journal entry-nya. Lalu kita masukkan data-data, dan setelah itu kita klik record. Transaksi ketiga yaitu tanggal 6 Januari, perusahaan menjual barang secara tunai. Ini adalah bukti transaksinya. Kita masuk ke menu sales, lalu klik enter sales. Masukkan data-datanya, lalu kita klik OK. Transaksi keempat yaitu perusahaan menerima pembayaran piutang dari customer pada tanggal 8 Januari. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu sales, lalu kita klik reference payment. Masukkan data-datanya, lalu kita klik record. Transaksi kelima yaitu tanggal 10 Januari, perusahaan membayar hutang kepada seller. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu purchase, lalu kita klik pay bills. Kita isi data-datanya, lalu kita klik record. Transaksi ke-6 yaitu tanggal 11 Januari, perusahaan mendapat pembayaran atas jasa laundry. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita memilih menu sales, lalu klik enter sales. Lalu kita isi data-datanya, dan kita klik record. Transaksi ke-7 yaitu tanggal 12 Januari, perusahaan membeli barang secara tunai. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu purchase, lalu kita klik enter purchase. Kita isi data-datanya, lalu kita klik record. Lalu kita klik OK. Transaksi ke-8 yaitu tanggal 13 Januari, perusahaan mengembalikan barang yang rusak. Ini adalah bentuk transaksinya. Saya, Anissa Denaspasila, akan melanjutkan penjelasan dari Siti Hikmalia. Yang pertama, kita masuk ke menu forecast. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut. Lalu klik record. Masukkan lagi data suppliernya, lalu klik record. Transaksi ke-9, perusahaan menerima pembayaran piutang dari customer pada tanggal 15 Januari 2020. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu sales. Klik reference payment. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record.
Transaksi ke-10, perusahaan mendapat pembayaran atas jasa laundry pada tanggal 16 Januari 2020. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu sales, enter sales. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record. Transaksi ke-11, perusahaan membayar hutang kepada supplier pada tanggal 18 Januari 2020. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu forecast, lalu klik Publish. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record. Transaksi ke-12, perusahaan membayar hutang kepada supplier pada tanggal 18 Januari 2020. Ini adalah bentuk transaksinya. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record. Transaksi ke-13, perusahaan menjual barang secara kredit pada tanggal 20 Januari 2020. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu sales, enter sales. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record. Transaksi ke-14, Hotel Nopri mengembalikan barang yang masuk pada tanggal 21 Januari 2020. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu sales, enter sales. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record. Transaksi ke-15, perusahaan membayar gaji karyawan pada tanggal 26 Januari 2020. Ini adalah bentuk transaksinya. Kita masuk ke menu akun, lalu klik record journal entry. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record. Transaksi ke-16, perusahaan mencatat biaya penyusunan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan. Masukkan lagi data-datanya seperti berikut, lalu klik record. Kami ucapkan terima kasih sudah mau menonton video presentasi kami, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi kami, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.